Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan mengetes baterai HYLN ya. HYLN ini saya beli dengan harga Rp9.800 dengan klaim kapasitas 2000 mAh. Ini yang menarik adalah tipe IMR ya teman-teman. Kalau yang baterai kemarin yang saya tes yang RTX hasilnya bagus. Ini tipe INR 2000 mAh juga. Ini kemarin hasilnya bagus ya, tembus 2000 mAh lebih, 2125 mAh. Nah, sekarang kita akan tes baterai ini HYLN. Apakah performanya bisa bagus, sebagus RTX atau di bawahnya sedikit? Kita cek bersama-sama ya, teman-teman. Yang pertama, kita tes voltasenya. Voltase pabrikan di bawah 4 volt ya. Ya, ini mencapai 4 volt. Agak tidak biasa ya, biasanya di bawah 4 volt. Ya, tapi ini baru ya teman-teman, tidak ada bekas solderan. Ini juga baru, tidak ada bekas solderan. Biasanya baterai fresh dari pabrik itu ada di bawah 4 volt. Apakah sekarang ada standar baru atau karena ini IMR? Ya, saya belum tahu ya teman-teman. Ini mungkin ada yang tahu mengapa alasannya bisa sampai 4 volt. Bisa komen di kolom komentar. Sekarang kita akan tes beratnya. Ya, ini 0. Kita tes beratnya 44,0, 44 gram pas ya teman-teman, 44 gram. Terus ini 44 gram pas, berarti ini identik. Ini beratnya bagus, 44 gram dengan klaim 2000 mAh. Kemungkinan besar ini bisa, semoga bisa ya teman-teman, bisa tembus 2000 mAh. Kita cek dulu internal resistance. Kita cek menggunakan X-Star VX2 Pro ya. Kita tes baterai yang ini dulu. Berapakah internal resistannya? 22 ya, bagus ini teman-teman, mirip dengan RTX. Kita coba dapat berapa ini, 24 ya, kisaran 20 mili ohm, mirip dengan baterai RTX kemarin ya. Wah, ini mantap ya. Ini berapa ya, berarti konsisten ini ya. Internal resistannya sekitar 20 mili ohm, mirip-mirip dengan RTX. Sekarang kita akan tes kapasitasnya. Yang pertama kita tes kapasitasnya menggunakan Litokala-Li 500S seperti biasa. Ya, ini agak lecet karena saya membuka kemasannya kemarin ya, agak lecet. Teman-teman hati-hati saat membuka kemasannya, jangan pakai benda tajam. Ya, kita gunakan mode chargingnya 1000 mAh, kemudian discharge-nya 500 mAh saja. Kita masuk mode tes ya. Ya, mode tes ini mengisi baterai sampai penuh, kemudian dikosongkan menggunakan beban 500 mAh sampai cut off di 2,7 volt atau 2,75 volt. Itu nanti di situ dihitung hasilnya berapa mAh, kemudian di charging sampai 4,2 volt sampai penuh dan dihitung dapat berapa mAh. Nah, sekarang baterai yang satu ini akan kita tes menggunakan DL24, tapi sebelum itu harus kita charging cas sampai penuh dulu ya, karena DL24 tidak ada fitur chargingnya. Dan ini saya charging menggunakan Litokala-Li 600 ya. Di sini untuk informasi saja, internal resistance yang terbaca di Litokala-Li 600 berbeda dengan yang X-Star tadi ya, karena setiap alat memiliki kalibrasi sendiri dan memiliki standar dan hardware yang berbeda. Nah, saya dalam mengukur internal resistance memilih menggunakan VX2 Pro dari X-Star dan tidak menggunakan Litokala ini. Tapi teman-teman tetap bisa menggunakan Litokala-Li 600. Yang penting sebagai patokan atau acuan itu satu alat saja. Jadi kalau memakai Litokala-Li 600 ya pakai ini terus begitu. Kalau memakai X-Star ya pakai X-Star terus untuk mengetes baterai-baterai yang teman-teman punya. Yang penting pakai satu alat yang sama, karena hardware dan kalibrasi setiap alat itu berbeda-beda ya teman-teman. Di sini kelebihannya bisa ada suhunya.
Ini sensor suhunya. Ya, bagus. Ini lengkap chargernya. Kita tunggu sampai penuh, kemudian kita akan pindah ke DL24 nanti ya. Ya, oke, untuk proses pengecasannya sudah penuh ya. Ini di 4,2 volt. Kita copot. Kemudian kita ganti alatnya dengan DL24. Oke. Kita masukkan baterai yang akan kita tes ke holdernya. Iya. Sensor suhunya jangan lupa untuk pengaman. Oke. Ini sudah saya setting di cut off-nya 2,7 volt. Bebannya setengah ampere atau 500 mA ya. Kita langsung jalankan tesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes dimulai dari 4,15 volt tadi. Sekarang sudah di 4,1 volt ya. Ya, kita tunggu tesnya sampai selesai. Hasilnya berapa mAh ya? Ini sudah muncul 2 mAh. Ya, kita tunggu sampai tesnya selesai. Oh ya teman-teman, ini untuk sekedar informasi bahwa baterai ini ternyata ada tanggalnya nih. 11 Oktober 2025. Jadi ini batch buatan 11 Oktober 2025 ya. Saya beli di bulan Desember 2025 dan kita tes uji di bulan Januari 2026 ya. Kita lihat hasilnya nanti seberapa. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita lihat dulu di Litokala Li500S. Kita dapatkan 2103 mAh pada proses pengosongannya, sedangkan proses pengisiannya kita dapat 2119 mAh ya. Ini pengosongan dengan 500 mA, bebannya 500 mA. Ini berlangsung selama 4 jam 12 menit ya. Mantap sekali. Real kapasitas ya, berarti ini baterainya real. Sedangkan di DL24 angkanya berbeda ya, angkanya berbeda sedikit. Kita dapatkan 1986 mAh kapasitasnya. Kalau energinya 7600-an watt hour ya. Ini berlangsung selama 3 jam 58 menit 25 detik ya. Ada perbedaan hasil ya. Ya memang kalau alatnya berbeda hasilnya pun berbeda karena hardware software-nya berbeda. Oke, kita sekarang tes beban. Ini kita copot dulu karena sudah kosong ya ini. Kita ambil yang di Litokala, ini sudah penuh. Kita masukkan ke holder di DL24. Sensor suhu jangan lupa. Ya. Sekarang kita akan mengetes bebannya. Kita kosongkan dulu angka-angkanya, zero data. Sudah dikosongkan. Ya, sekarang kita setting bebannya di 1 ampere dulu ya. Kita mulai dari 1 ampere ya. Supaya lebih kelihatan ya. Oke, kita langsung coba saja di 4,16 volt beban 1 ampere. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya ini berkurangnya cukup banyak ya. Kalau dibandingkan RTX, berarti ini di bawahnya RTX ya. Yang memang harganya juga di bawahnya. Sudah kelihatan. Kita coba tambah secara bertahap. Bebannya jadi 2 ampere dulu. 2 ampere dia sudah menyentuh 3,9 volt. Kita tambah 1 ampere lagi. Jadi 3 ampere. Masih di 3,9 volt ya. Kita tambah 1 ampere jadi 4 ampere. Wow, lumayan kuat ini ya. Langsung ke 5 ampere aja yuk. Di 5 ampere dia bisa bertahan di 3,7 volt. Wow, 9 ribuan. Tambah satu lagi 6 ampere. Wah, mantap juga ini. Tambah satu lagi 7 ampere. Wow, kuat juga ini baterai teman-teman, HYLN.
Kita tambah satu lagi 8 ampere. Masih bertahan dia. Langsung saja ya kita tambah 9 ampere. Masih bertahan 10 ampere sekalian. Oke, kita lihat ketahanannya 10 ampere ya, kipasnya langsung berputar kencang. 10 ampere ya teman-teman, ini bertahan di 3,3 volt dan tidak ngedrop sampai cut off langsung. Berarti ini kuat juga ini. Tidak kuat banget tapi kuat ini. Untuk 10 ampere dia bisa bertahan cukup lama ya. Mantap. Harganya cuma 9.800 saya dapatkan ini teman-teman. Wah, luar biasa. Lumayan untuk senter-senter udah cukup ini. Kita lihat lebih lama lagi. Suhunya sudah mulai naik sampai 33 derajat Celcius. Karena memang beban 10 ampere ini termasuk tinggi ya. Beban yang tinggi. Iya. Dan dia masih stabil di 3,3 volt, 3,2 volt. Naik turun. Mantap ini teman-teman. Wah, ini berarti murah sekali ya. IMR ini ya, bukan INR. Luar biasa ya teman-teman. Kita dapatkan satu lagi baterai real kapasitas, meskipun tidak terlalu besar kapasitasnya, ini di 2000 mAh, tapi kekuatannya jos, ini mantap. Bisa diberi beban 10 ampere hanya dengan harga 9.800 ya. 10.000 lah, 10.000. Wah, kacau nih. Oh, jangan-jangan ini nanti harganya terus naik ya. Oke, mendingan saya beli duluan ya. Ya teman-teman, ini sudah 4 menit dan kuat sekali ini, malah voltasenya tambah 3,34 volt. Dia bisa stabil ya. Suhunya sudah 40 derajat Celcius, sudah cukup tinggi ya. Saya stop sampai sini saja untuk pengujiannya. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.